Perkenalkan, nama saya Antonius Trimariono. Kali ini saya akan menceritakan ulang cerpen Angin dari Gunung. Angin dari gunung. Sejauh mataku memandang, sejauh aku memikir, tak sebuah jua pun mengada. Semuanya mengabur, seperti tak pernah ada. Tapi angin dari gunung itu berhembus juga. Dan seperti angin itu juga semua lewat tiada berkesan. Dan aku merasa diriku tiada pula. Dan dia berkata lagi, lebih lemah kini. Kau punya istri sekarang, anak juga. Kau berbahagia tentu. Aku sendiri sedang bertanya, tentu. Karena setiap orang tak tahu kebahagiaannya. Orang cuma tahu kesukariannya saja. Dan dia diam pula. Kami diam. Angin dari gunung datang lagi menerpa mukaku. Dan kemudian dia berkata lagi, sudah 5 tahun ya? Ya, 5 tahun kawin dan juga punya anak. Aku masih tinggal dalam diamku. Aku kira dia mau bicara lagi. Kau cinta pada istrimu tentu. Anakku sudah 2. Ya sudah 2. Kau tentu saja sayang kepadamu. Dan mereka juga tentunya. Dan kau tentu bahagia. Dia berhenti lagi. Lalang yang ditiup angin bergelombang menuju kami. Lalu angin menerpa mukaku lagi. Dan aku merasa ketiadaanku pula. Angin pergi. Kau ingat, Har? Apa? Kutanya dia dengan gaya suaranya. 9 tahun yang lalu. Ya, aku masih ingat. Tapi itu sudah lama lampaunya. Ya, sudah lama. Aku tak pernah mau mengatakannya. Tapi kini aku ingat lagi. Dia diam lagi dan memandang jauh ke arah gunung itu. Ketika itu seperti macam sekarang. Kita duduk seperti ini juga. Tapi tempatnya bukan di sini. Aku masih ingat. Sekali kau menggenggam jariku erat sekali. Aku biarkan dia tergenggam. Dan tekanan genggamanmu, aku tahu kau mau bicara. Dan aku menunggunya, tapi kau tak pernah berkata apa-apa. Masa itu masa kanak-kanakku, kataku, tapi cepat kemudian aku jadi menyesal telah mengatakannya. Ya, katanya dengan suara yang tak acuh. Jari-jariku itu sudah tidak ada lagi. Kini, kedua tanganku ini, kau lihat, buntung karena perang. Dan aku tak lagi dapat merasa bahagia seperti dulu. Biar kau menggenggamnya kembali. Mulanja aku sudah menangis segala yang sudah hilang. Tapi kini aku tak menangis lagi. Tak ada gunanya menangisi masa lampau. Buat apa? Aku jadi sentimental dengan hatiku berteriak. Meneriakiku 1000 kenangan yang datang menghantuiku. Ku coba membuang segala kesedihannya, tapi menjadi tambah tenggelam olehnya. Dan angin meniup lebih syahdu terasanya lagi. Serasa ada janjian hingga bertanya. Tak ada gunanya, katanya lama kemudian. Dan aku menunggu dia bicara lagi. Tapi itu saja yang dikatakannya.
Tak diteruskan, kedua tangannya yang buntung itu diacungkannya ke depan. Disilangkannya dan lalu digosokkannya. Melihat itu, aku malu terseduh. Terseduh ketika suara pusara ibu Man ditimbuni. Kau punya anak, kau punya istri. Dari itu kau punya pegangan hidup, punya tujuan minim. Tapi yang terpenting, kau punya tangan. Hingga kau dapat mencapai apa yang kau maui. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki, sebagai manusia juga. Seperti yang kita omongkan dulu, alangkah indahnya hidup ini kalau tidak mampu berbuat apa-apa saja. Tapi kini aku tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Masa mudaku habis sudah ditelan kebuntungan ini. Dan tangan itu diturunkannya lagi, memandang lebih jauh melampaui balik gunung darinya angin meniup. Kala itu aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya, sebuah ucapan indah dan memberi semangat. Seperti dulu sering kuucapkan untuk anak buahku di front berat. Tapi bagaimana aku dapat mengatakannya kalau semangat itu sendiri sudah kulempar jauh-jauh pada suatu kali. Dulu aku cantik juga, katanya pula. Balikan tercantik di front barat itu. Aku tahu semua orang menarik perhatianku kepadanya. Semuanya mau mematikan dan bekerja berat di depanku. Semuanya mau berjuang membunuh musuh di dekatku. Tapi ketika musuh datang, aku kebetulan tak ada di sana. Mereka habis lari kehilangan berantakannya. Kalau pemimpin agung datang di front di waktu tak ada pertempuran, aku menjadi sibuk. Aku diminta mengatur tempat tidur mereka, makan mereka, dan ketika mereka mau pergi, diajarinya aku dulu, dijabatnya tanganku erat-erat, dan diucapkannya kata-kata yang indah dan berisi keharuan. Kami atas nama pemerintah dan seluruh pemimpin perjuangan revolusi kemerdekaan mengucapkan terima kasih kepada saudari. Kami merasa sangat bangga dengan adanya patriot wanita seperti saudari yang selamanya menyediakan waktu untuk memberi semangat kepada prajurit kita. Kami juga yakin kalau saudari tak di sini, tentu front ini sudah lama diduduki musuh. Begitulah kalau ada orang sakit, aku juga yang merawatnya. Dan di waktu malam-malam yang damai, mereka minta hiburan. Aku berjanji mereka memutik gitar, dan mereka dapat melupakan segala hal-hal yang menekan. Dan di waktu itu, aku sering merasa jumlah tanganku masih kurang. Aku mau tanganku lebih banyak lagi, kalau boleh sebanyak jariku. Tapi sekali pernah juga aku berpikir bahwa hidup itu tidak akan selamanya berlangsung. Suatu masa kelak akan berakhir juga. Dan kalau perang sudah selesai, aku ingin bersekolah lagi. Sekolah apa? Aku tak tahu. Yang ku tahu cuma tambah banyak ilmu. Tambah banyak juga yang dapat diperbuat. Itulah semua. Ya, itulah semua. Satu demi satu ucapannya berjangkauan dalam hatiku. Dan kini kumandangnya lebih menyayat terasanya, lebih menusuki
Aku jadi tak berani mengangkat kepalaku. Makin lama, kian terasa keseluruhan adaku di dekatnya. Matahari ketika itu sangat terasa. Bayangan pohon bertelalau dan rumput hijau. Dan dipikirkannya ia duduk mengunjurkan kakinya. Kaki itu kaki yang dulu juga kaki yang pernah menggodaku. Sekali kaki itu terhampar begitu saja dan aku dapat memandangnya lama-lama. Dan kaki itu tidak berbicara apa lagi bagiku kini, dan perasaanku tidak seperti dulu lagi. Justru itulah yang menyebabkan aku merasa dipilukan perasaanku sendiri. Hendak keulus hatinya. Hendak ku ceritakan sejarah hidup Helen Keller. Bahkan hendak ku katakan juga bahwa aku mau memeliharanya. Memelihara dia? Tidak, itu tidak pantas. Aku mau mengabdi kepadanya. Hendak ku minta dia menanya istriku juga. Tapi aku sudah punya istri. Tina dan aku sudah punya 2 anak, Agus dan Hafni. Ketika aku sudah sadar di jalan itu buntu, aku menyesali diriku sendiri. Dan juga menyesali segala yang sudah terjadi. Dan aku tak bisa berdoa untuknya. Doa serasa tak berharga gini. Tiap-tiap orang punya doa. Dan doa sekedar doa, tak ada gunanya. Dan aku merasa segala jadi terambang. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya tiba-tiba. Aku jadi gugup dan tersentak dari keterbatasan perasaanku dan kukatakan bahwa aku sedang memikirkannya. Masa dipikirkan lagi? Katanya. Apa perlunya? Semua sudah sewajarnya, bukan? Apa? Tanyaku ragu-ragu. Kamu memikirkan aku, kan? Tidak setepat itu benar. Aku sedang memikirkan apa yang hendak kulakukan. Untuk apa? Untukmu. Sia-sia saja. Tiba-tiba aku ingat pusat rehabilitasi. Dan lalu ku katakan kepadanya. Lama ia terdiam. Dan matanya seperti melangkaui segala hal yang dapat dilihatnya. Bagaimana? Setuju? Kalau kau setuju, jangan kau pikir apa-apa. Aku yang uruskan semua. Dia masih diam dan memandang. Baiklah, besok kutulis suratnya. Hendaknya dalam bulan ini juga sudah di sana. Tapi dia tidak memberi reaksi. Dan aku mendesak lagi. Kalau perlu, tidak. Aku sendiri yang akan mengatakan kau. Barangkali tidak lama di sana, kau sudah bisa kemari lagi. Selanjutnya kau sudah bisa berbuat sesuatu lagi, seperti dulu. Lalu dia memandang kepadaku, tersenyum. Tapi senyumnya ini menusuki hatiku. Aku jadi gugup. Mengapa engkau tersenyum? Tanyaku. Seperti orang yang kehilangan keseimbangan sendiri. Mungkin orang seperti aku ini dapat berbuat sesuatu, tanyanya. Suara yang lain berkata bunyinya begitu pahit. Dan lalu aku jadi ragu-ragu untuk meyakinkannya. Lalu aku pura-pura tidak mendengarkan bicaranya. Aku beri dia semangat yang berjalannya. Yang aku sendiri pada mulanya sudah tidak percaya akan semangatku sendiri. Dan dia tahu itu rupanya. Kau sendiri tak yakin dengan ucapanmu. Bagaimana mungkin aku meyakinkannya? Katanya. Tapi sedikitnya kau lebih bisa berbuat banyak nantinya. Ya, tentu saja. Seperti juga dulu, kan? Seperti dulu seolah-olah kalau tidak ada aku, semuanya tidak akan sempurna. Semua pekerjaan seolah tak akan selesai. Semua yang memerlukan tenagamu, semua yang jatuh cinta padaku. Semua orang haus akan segalanya padaku. Tapi setelah itu apa lagi? Aku tak merasakan terpaan angin dari gunung itu lagi. Yang kurasa terpaan tatapannya pada mukaku. Kau kasihan padaku, bukan? Kenapa tidak? Ya, tentu saja kau kasihan padaku. Karena kau merasa berdiri di tempat yang sangat tinggi.
memandang dan aku jauh di bawahmu. Lalu dari tempat yang tinggi itu kau memandang kepadaku. Oh, alangkah kejinya kau. Namun katamu, aku mau membantah ucapanmu. Tapi sebelum aku dapat, dia berkata lagi. Katanya, seperti tadi saja, kalau bukan aku yang menegurmu, kau tak akan pernah tahu kepadaku lagi, bukan? Sedang mata perkataanmu melihatku tadi seolah ini semua. Aku ingin memandangnya tepat, mencoba menyatakannya bahwa segalanya mempunyai alasan-alasan tertentu. Ingin aku menatap matanya, hendak meyakinkannya seperti pernah aku lakukan dulu kepadanya. Meski bagaimana, aku tahu kan baik-baik kejelekannya. Tiba-tiba seorang gadis kecil memanggilnya, dan panggilnya yang tiba-tiba itu mencari hembitan yang memberat antara kami. Kemana nih Non? Melalar saja, tidak tahu dibuntung awak. Gadis kecil itu berkata lagi sambil memandang padaku dengan penuh curiga dan keberaniannya. Aku jadi kaget kalau gadis kecil sama nangis itu bertingkah begitu terhadap Non. Inikah lingkungan hidup Non? Pikirku di mana sedari kecil anak-anakku telah memandang Non sebagai manusia yang tak berguna, manusia yang sial. Kupandang wajahnya Non berubah, tiada dapat dimaknanya. Tapi tepatnya disembunyikannya wajahnya itu dari pandanganku. Sekian dari saya, terima kasih.